Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dalam perkuliahan statistika. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Devita Sari dengan NPM 20130211038, Rahma Dwi Azhari dengan NPM 20130211044, Zulfa Zakia dengan NPM 20130211008 akan membahas mengenai menguji proporsi dan menguji kesamaan dua proporsi. Menguji proporsi pi, uji dua pihak. Misalkan kita mempunyai populasi binom dengan proporsi peristiwa A sama dengan pi. Berdasarkan sebuah sampel acak yang diambil dari populasi itu, akan diuji mengenai uji dua pihak dengan hipotesis H0 di mana pi sama dengan pi 0, H1 di mana pi tidak sama dengan pi 0. Dengan pi 0 sebuah harga yang diketahui. Dari sampel berukuran N akan dihitung proporsi sampel X per N adanya peristiwa A. Dengan menggunakan pendekatan oleh distribusi normal, maka untuk pengujian ini digunakan statistik Z yang rumusnya Z sama dengan X per N dikurang pi 0 per akar pi 0 dikalikan dengan 1 dikurang pi 0 per N. Dengan kriteria untuk pengujian ini, dengan taraf nyata alfa adalah diterimanya H0 jika negatif Z 1/2 dikalikan dengan 1 dikurang alfa kurang dari Z kurang dari Z. Materi selanjutnya yaitu menguji kesamaan dua proporsi. Menguji kesamaan dua proporsi uji dua pihak. Misalkan sekarang kita mempunyai dua populasi binom yang di dalamnya masing-masing didapat proporsi peristiwa A sebesar pi 1 dan pi 2. Dari populasi ke-1 diambil sebuah sampel acak berukuran N1 dan di dalamnya terdapat proporsi peristiwa A sebesar X1 per N1. Dari populasi kedua, angka-angka tersebut berturut-turut adalah N2 dan X2 per N2. Kedua sampel diambil secara independen. Akan diuji hipotesis pi 1 sama dengan pi 2. Untuk H0 adalah pi 1 sama dengan pi 2 dan untuk H1 adalah pi 1 tidak sama dengan pi 2. Untuk ini digunakan pendekatan oleh distribusi normal dengan statistik Z sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2 dibagi dengan akar dari PQ 1 per N1 ditambah 1 per N2 dengan P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 dan Q sama dengan 1 dikurang P. Jika dalam pengujian ini digunakan taraf nyata A, maka kriteria pengujian adalah terima H0 untuk harga-harga Z lainnya. Seperti biasa, Z setengah 1 dikurang A didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang setengah 1 dikurang A. Contoh soal, suatu penelitian dilakukan di daerah A terhadap 250 pemilih. Ternyata 150 pemilih menyatakan akan memilih calon C. Di daerah B, penelitian dilakukan terhadap 300 pemilih dan terdapat 162 yang akan memilih calon C. Adakah perbedaan yang nyata mengenai pemilihan calon C di antara kedua daerah itu? Dari soal tersebut, maka hipotesis yang akan diuji adalah untuk H0 adalah pi A sama dengan pi B, yaitu tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kedua daerah itu terhadap pemilihan calon C. Dan untuk H1 adalah pi A tidak sama dengan pi B, yaitu terdapat adanya perbedaan yang nyata antara kedua daerah terhadap pemilihan calon C. Untuk menggunakan rumus XII 10, perlu dihitung dulu P sama dengan 150 ditambah 162 dibagi dengan 250 ditambah 300 sama dengan 0,5673 dan Q sama dengan 1 dikurang 0,5673 sama dengan 0,4327. Kriteria pengujian adalah
terima H0 jika Z lebih dari min 1,96 dan Z kurang dari 1,96 dan tolak H0 dalam hal lainnya. Jelas bahwa Z sama dengan 1,42 ada dalam daerah penerimaan H0. Kesimpulan, dalam taraf 5%, penelitian memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kedua daerah itu terdapat pemilihan calon C. Selanjutnya, menguji kesamaan dua proporsi uji satu pihak. Untuk uji pihak kanan, maka pasangan hipotesisnya adalah H0 di mana Pi1 sama dengan Pi2 dan H1 di mana Pi1 lebih dari Pi2. Statistik yang digunakan masih berdasarkan pendekatan oleh distribusi normal. Jadi, digunakan statistik Z dalam rumus 12. Dalam hal ini, tolak H0 jika Z lebih dari sama dengan 0,5 min alfa. Untuk kedua-duanya, Z kurang dari Z 0,5 min alfa dengan alfa sama dengan taraf nyata. Apabila uji pihak kiri, maka hipotesis 0 H0 dan tandingannya H1 berbentuk H0 di mana Pi1 sama dengan Pi2 dan H1 di mana Pi1 kurang dari Pi2. Dengan statistik yang sama seperti di atas, tolak H0 untuk Z kurang dari sama dengan min Z 0,5 min alfa dan terima H0 jika Z lebih dari min Z 0,5 min alfa. Untuk kedua-duanya, Z 0,5 min alfa didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang 0,5 min alfa. Selanjutnya, untuk contoh soal, terdapat dua kelompok ialah A dan B, masing-masing terdiri dari 100 pasien yang menderita semacam penyakit. Kepada kelompok A diberikan serum tertentu, tetapi tidak kepada kelompok B. Kelompok B sering dinamakan kelompok kontrol. Setelah jangka waktu tertentu, terdapat 80 yang sembuh dari kelompok A dan 68 dari kelompok B. Apakah penelitian ini memperlihatkan bahwa pemberian serum ikut membantu menyembuhkan penyakit? Nah, untuk penyelesaiannya, untuk ini diperoleh P sama dengan 80 ditambah 68 per 100 ditambah 100 sama dengan 0,74 dan Q sama dengan 0,26. Sehingga statistik Z besarnya Z sama dengan 0,80 min 0,68 per akar 0,74 dikali 0,26 dikali 0,02 sama dengan 1,94. Jika Pi A menyatakan persentase yang sembuh dari kelompok A dan Pi B yang sembuh dari kelompok B, maka diperoleh hipotesis H0 di mana Pi1 sama dengan Pi2 dan H1 di mana Pi1 lebih dari Pi2. Tolak H0 jika Z lebih dari sama dengan 1,64 dan terima H0 untuk Z kurang dari 1,64 dengan alfa sama dengan 0,05. Penelitian menghasilkan Z sama dengan 1,94 yang jatuh dalam daerah kritis. Jadi, pengujian barangkali berarti untuk alfa sama dengan 0,01 dengan harga Z sama dengan 2,33. Meskipun pada taraf sekarang kita dapat mengatakan pemberian serum membantu menyembuhkan penyakit, namun untuk lebih meyakinkan lagi dianjurkan agar penelitian lebih lanjut dilakukan lagi. Demikianlah presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga ilmu yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.